Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News. Ini adalah kondisi terkini di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, di mana Wapres Gibran dan juga rombongan memantau kondisi terkini rumah warga terdampak banjir di Pondok Gede Permai. Satu persatu bisa dikatakan Wapres Gibran memasuki dan berdialog kepada warga. Gibran juga sempat berbincang mengenai kendala apa saja yang dialami oleh warga untuk membersihkan rumah mereka. Dan untuk membahas mengenai banjir di Jabodetabek, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat siang, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih sudah bergabung di Breaking News. Ibu, kalau misalkan kita melihat kondisi cuaca di Jakarta dan sekitarnya begitu, 2 hari terakhir, intensitas hujan cukup tinggi. 2 hari berturut-turut dikatakan ataupun kita alami ini hujan terus menerus dan mengakibatkan sejumlah kali ini meluap hingga luber. Apakah dari BMKG ada modifikasi cuaca untuk kedepannya nanti, Ibu? Modifikasi cuaca sudah dilaksanakan bekerja sama dengan BNPB sejak kemarin sore. Oke. Karena kami mengkhawatirkan sampai tanggal 11 intensitas hujan masih cukup tinggi meskipun siang ini melemah ya, namun menjelang sore atau selama sore ini diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan. Kemudian malam hari mulai menurun lagi. Itu prediksinya untuk hari ini. Oke. Namun sejak tadi pagi kami melakukan modifikasi cuaca, diharapkan yang saat sore nanti jangan sampai, ya kalau masih hujan ya semoga hujannya ringan gitu loh. Jangan sampai merepotkan yang sedang evakuasi, yang sedang bebenah setelah banjir ya. Jadi kita memang berupaya untuk merekayasa cuaca itu sampai tanggal 8. Demikian. Oke, berarti untuk rekayasa cuaca sudah berlangsung kemarin dan akan terus kontinu sampai tanggal 8 Maret ya Bu ya. Untuk melihat kondisi, rencananya demikian. Oke, lantas untuk melihat kondisi ataupun pergerakan awan, berarti intensitas hujan di Jakarta dan sekitarnya sampai tanggal 11 Maret tinggi. Kira-kira ada kawasan mana yang harus diwaspadai, Ibu? Ya, ini secara umum ya, itu ya Jawa Barat, Jabodetabek jelas ya, Banten masih juga masuk, kemudian daerah Bogor ke atas ya, ini masih intensitasnya diprediksi masih cukup tinggi artinya masih bisa terjadi hujan dengan intensitas lebat dan bahkan dimungkinkan masih bisa meningkat menjadi sangat lebat. Demikian, insya Allah tidak sampai ekstrim ya. Kalau akan terjadi kondisi ekstrim, 3 jam sebelumnya kami segera menginformasikan. 3 jam sebelum ekstrim, segera diinformasikan agar pihak pemerintah daerah dapat bersiap untuk melakukan evakuasi atau penutupan jalan, tempat-tempat rawan. Itu prosedur yang selalu kami lakukan seperti yang sudah terjadi kemarin. Ya. Itu sama juga SOP-nya. 6 hari sebelumnya ada peringatan dini potensi hujan lebat ya. Namun selalu diupdate setiap 3 hari. Lalu setiap hari sampai setiap 3 jam itu kami update untuk memberikan perkembangan yang lebih akurat, begitu. Baik, berarti untuk SOP sudah dijalankan oleh BMKG. Saya balik lagi mengenai rekayasa cuaca. Itu kalau misalkan kita lihat kemarin kan sudah mulai diberlakukan. Apakah efektif, Bu? Alhamdulillah cukup efektif ya. Jadi contohnya saja pagi tadi kan juga cerah berawan ya. Jadi tidak terjadi hujan ya. Nah, kami memprediksi siang menjelang sore atau bahkan sore, selama sore itu akan terjadi hujan lagi dengan intensitas sedang
mungkin bisa berkembang jadi lebat. Nah, ini yang sedang kita kerjakan. Semoga itu dapat dikurangi intensitasnya. Kalau mencegah mungkin belum tentu bisa, tapi mengurangi intensitas itu yang sedang diupayakan saat ini. Untuk rekayasa cuaca yang dilakukan hari ini menyasar titik mana saja, Bu? Nah, targetnya kami sebetulnya yang ingin dilindungi adalah kawasan yang sedang banjir ini, Bekasi ya, Bu, ya? misalnya kemudian Bekasi, Tangerang, dan daerah puncak. Oke. Daerah puncak. Puncak kan juga hujannya lebat. Ya. Nah, namun caranya kami awan-awan yang masih berada di Laut Jawa yang diprediksi akan bergerak menuju puncak, itu yang kami hadang. Oke. Kami hadang diturunkan di Laut Jawa agar tidak membanjiri wilayah di daratan. Kemudian awan-awan yang tumbuh di area daratan atau di sekitar puncak, di kawasan puncak, itu diupayakan untuk dikerdilkan. Jadi pertumbuhannya dihambat agar jangan sampai tumbuh yang masif gitu. Jadi ada dua pendekatan bersamaan dilakukan. Mohon doa ini demi melindungi masyarakat ya, karena masyarakatnya sedang repot susah ya, harus didukung. Ini mohon masyarakat juga mendukung upaya modifikasi cuaca ini minimal dengan doa. Baik, masyarakat tentunya berdoa semoga ini hujan tidak terus mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya. Bu Dwi, berarti kurang lebih 5 hari BMKG ini akan melakukan rekayasa cuaca. Kira-kira ada kendala tidak, Bu? Jadi sebenarnya bersama BNPB, modifikasi cuaca ini didanai oleh BNPB. Nah, lalu kami adalah mengendalikan teknologinya. Teknologinya dioperasikan oleh BMKG. Titik-titik mana yang harus dimodifikasi, awan-awan yang mana itu oleh BMKG. Kendalanya kadang pesawat itu malam hari sudah nggak bisa terbang. Itu. Nah, kami masih berupaya masih bisa terbang malam. Itu. Tapi insya Allah ini berkat dukungan berbagai pihak, terutama BNPB, bisa diperoleh pesawat yang insya Allah bisa terbang malam. Karena tidak semua pesawat itu bisa terbang malam. Kalau dipaksakan kan membahayakan, demikian. Oke, baik. Berarti kendalanya adalah pesawat yang tidak bisa terbang malam. Sementara itu, Bu Dwi Korita, untuk efektivitas rekayasa hujan ini membutuhkan waktu berapa lama sih, Ibu? Mungkin masyarakat ingin mengetahui. Pada saat tabur garam begitu, Bu? Adalah, ya? Itu tergantung cuacanya. Oke. Kalau kumulasi awannya sangat tebal dan masif, itu tentunya membutuhkan waktu yang lebih panjang. Kalau di IKN, jadi kami pernah lakukan 24 jam full itu terbang. Pesawatnya bergantian ya. Jadi bisa selama 24 jam dan selama 1 bulan itu pernah dilakukan. Namun insya Allah untuk kali ini perakiraan cuacanya ini kan malam nanti itu kan ada penurunan intensitas hujan. Ini prediksinya ya. Nah sehingga semoga malam sudah bisa berakhir ya. Namun besoknya bisa saja besok malam menjadi lebat, ya itu harus terbang malam. Sehingga berapa lamanya atau berapa sorti jumlah penerbangannya itu sangat tergantung pada perkembangan kondisi cuaca yang ada. Maksimum 24 jam maksimum. Minimum terbang sekali atau 2 kali, itu minimum. Seperti itu. Baik, kalau misalkan dari laporan tim Ibu untuk awan yang ada di kisaran di Pulau Jawa untuk hari ini, untuk siang ini seperti apa, Bu? Nah, yang siang ini diprediksi awan ini kan mulai terbit matahari, terjadi penguapan, evaporasi, itu mulai terbentuk sejak pagi. Namun belum cukup untuk turun sebagai hujan. Oke. Nah, hari ini ya, saya cerita hari ini. Sehingga pagi itu cerah ya, ada sinar matahari dan berawan.
berawan itu adalah awan-awan yang mulai terbentuk. Nah, awan-awan yang terbentuk ini baru akan cukup turun sebagai hujan siang nanti. Katakanlah setelah sekitar jam 2 ya. Jam 2, jam 3 ini baru cukup turun untuk sebagai hujan. Nah, kemudian sampai sore ini hujan turun. Jadi awan-awan yang terkumpul ini sudah cukup memadai untuk turun sebagai hujan. Namun kemudian malam hari terjadi penurunan kondisi awan, jadi semakin habis dan tidak ada pembentukan yang intensif di malam hari. Ini perakiraan hari ini. Dan itu yang siang menjelang sore, jadi sekitar jam 2, jam 3 sampai sore jam 5, jam 6, itu yang sedang kita upayakan agar jangan sampai turunnya itu mengganggu. Ya kalau turun hujan ringan sajalah, jangan hujan sedang. Sedang tuh intensitasnya 20 sampai 40 mm, sampai kurang dari 50 mm ya. 20 sampai kurang dari 50 mm dalam 24 jam. Itu. Nah, itu pun dikhawatirkan dengan kondisi saat ini yang lahannya sudah banjir, itu bisa mengganggu juga gitu, meskipun tidak lebat. Itu. Jadi diupayakan yang ringan itu kurang dari 20 mm dalam 24 jam. Baik, itu teorinya ya, konsep yang planningnya yang akan dilakukan kali ini. Hari ini, khusus hari ini. Khusus hari ini ya, warga pun berharap untuk hari ini tidak hujan karena proses evakuasi juga masih berlangsung. Bu Dwi, untuk imbauan dari BMKG bagi warga Jabodetabek apa Ibu? Nah, kami mohon sekali lagi terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Karena dinamikanya itu sangat dinamis ya, sehingga perubahannya bisa sangat cepat. Makanya kami selalu mengupdate informasi itu setiap 3 jam. Caranya memonitor melalui berbagai cara. Yang paling mudah menurut kami melalui aplikasi mobile phone Info BMKG. Di situ masyarakat bisa mengetahui cuaca hari ini sampai 6 hari ke depan, setiap 3 jam, di setiap desa dan kecamatan ya, di kabupaten. Jadi sampai kita ini tinggal di desa mana ya, cuacanya 3 hari lagi mau seperti apa, jam berapa sampai jam berapa. Nah, cuaca yang kami sampaikan adalah curah hujan, kemudian suhu udara, kecepatan angin dan arah angin, serta kelembapan udara. Nah, itu mohon terus dimonitor dan kami sewaktu-waktu mengeluarkan peringatan dini. Jadi peringatan dini ini kalau yang di aplikasi mobile phone itu diberikan 3 jam sebelum kejadian, diulang sampai 30 menit sebelum kejadian. Jadi maksudnya selama 3 jam ini bisa diulang lagi gitu ya. Jadi agar bersiap-siap. Tapi kalau peringatan dini yang kami keluarkan lewat website itu bisa 6 hari sebelum kejadian sampai 3 hari sebelum kejadian dan diulang-ulang setiap 3 jam hingga 30 menit sebelum kejadian. Karena kenapa kok diulang-ulang? Karena dinamikanya itu sangat dinamis, perkembangannya sangat dinamis. Jadi mohon dimonitor dan ada respons. Jadi kalau setelah tahu 3 jam lagi mau ada cuaca ekstrim, nah kita tidak mengatakan akan banjir. Itu bukan wewenang BMKG. Mengatakan peringatan dini banjir bukan BMKG, tapi kami peringatan dini cuaca ekstrim atau cuaca ya. Nah, kalau tahu ada ekstrim, daerah saya ini rawan banjir, ya sebaiknya ada waktu 3 jam bisa bersiap-siap. Barang-barangnya misalnya disiapkan, terus nanti kita mau evakuasi kemana sementara. Maksudnya seperti itu, sehingga kalau sudah mendapat informasi, mohon lakukanlah respons. Dan mohon berkoordinasi dengan aparat setempat. Apakah BPBD, apakah kepolisian setempat, Babinsa ya, atau di situ ada pos-posar dan sebagainya, mohon berkoordinasi. Demikian.
Baik, terima kasih banyak Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atas waktunya berbincang bersama kami. Sama-sama kita saling mendoakan agar hujan tidak turun pada sore hari ini agar memperlancar proses evakuasi bagi warga korban terdampak banjir. Terima kasih banyak Ibu Dwi Korita, salam sehat. Ya pemirsa, kembali kita saksikan kondisi terkini di kawasan Pondok Gede Permai di Bekasi, Jawa Barat, di mana Wapres Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan baru saja meninggalkan lokasi banjir, lokasi perumahan di Pondok Gede Permai, dan saat ini rombongan masih berjalan memantau situasi terkini di kawasan perumahan. Sebelumnya Wapres Gibran mengunjungi dan memantau satu persatu rumah korban terdampak banjir. Beliau juga berbincang kepada warga terdampak banjir, di mana sebelumnya saya sempat mendengar begitu di studio bahwa Wapres Gibran ini bertanya kepada salah satu warga akan bantuan yang diharapkan dari warga untuk membersihkan rumah mereka, lumpur dan juga sampah-sampah sisa pasca banjir. Wih, balik layarnya ya. Ini panas. Rotasinya gitu. HP ini. Ganti dulu. Dari sini nggak boleh nih pada semua belakang nih. Pas belajar nih. Admin doang, pas admin bajunya sama tuh.
Ya pemirsa, Wapres Gibran masih berkeliling memantau warga yang tengah membersihkan lumpur dari rumah mereka. Tak hanya rumah, kawasan pertokoan di kawasan Pondok Gede, Permai, Bekasi, Jawa Barat juga menjadi korban imbas banjir yang melanda pada tanggal 4 Maret 2025 kemarin. Beberapa titik di kawasan Pondok Gede Permai terlihat banjir sudah mulai surut dan hanya menyisakan lumpur, tapi di titik lainnya air masih menggenangi jalan di perumahan mereka. Untuk ketinggian masih bervariasi dan yang saat ini dikunjungi oleh Wapres Gibran, ketinggian air di jalan masih setinggi 5 hingga 10 cm pemirsa. Kedatangan Wapres Gibran nyatanya disambut antusias oleh korban terdampak banjir di Pondok Gede Permai, pemirsa. Sejumlah ibu-ibu berteriak dan meminta foto bersama dengan Wapres Gibran di tengah bencana yang mereka alami. Kedatangan Wapres Gibran disambut riang oleh warga. Nggak tahu kalau live view ya. Kehadiran Wapres Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu hiburan begitu bagi warga karena mereka amat sangat membutuhkan dukungan moral dari pemerintah. Positif. Wapres Gibran masih ditahan oleh sejumlah ibu-ibu yang ingin foto bersama pemirsa. Namun sepertinya Wapres Gibran kembali melanjutkan pemantauan satu persatu rumah korban terdampak banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, Wapres Gibran Raka Buming Raka masih memantau rumah korban terdampak banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Dan usai jeda, kami masih akan memantau terus pergerakan dari Wapres Gibran bersama rekan saya, Fazila Khairunnisa. Saya Arlisa Hadi, pamit.